Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muminan. Saya dari program Studi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi Business Communication dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis, SE, MM, CDMS. Langsung saja di sini ada daftar isi. Yang pertama yaitu profil singkat sekolah, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga gambaran pola komunikasi, yang keempat hasil analisa, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam yaitu lampiran. Yang pertama yaitu profil singkat sekolah SMAN 91 Jakarta. Pendidikan adalah sebuah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. SMA Negeri 91 Jakarta berdiri sejak tanggal 1 Juli 1986 sebagai lembaga pendidikan formal yang berlokasi di perumahan Kapling PTB DKI, tepatnya di Jalan Lembah Lontar, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Gedung SMA 91 Jakarta ini selesai dibangun pada akhir semester 1 tahun pelajaran 1986 sampai 1987. Awal semester 2, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1987, secara resmi siswa-siswi SMA Negeri 91 Jakarta mulai belajar di gedung sendiri. Yang kedua yaitu struktur organisasi tata usaha. Di sini pimpinan tertinggi dipegang oleh kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah yaitu ada kepala tata usaha dan ada wakil kepala sekolah. Di bawah kepala tata usaha di sini ada administrasi keuangan, administrasi barang, administrasi kesiswaan, administrasi persuratan, administrasi operator, perpustakaan, satpam, dan terakhir kebersihan. Dan di wakil kepala sekolah ini ada di bawahnya yaitu staf bidang sarana prasarana, staf bidang kesiswaan, dan staf bidang kurikulum. Yang ketiga yaitu gambaran pola komunikasi. Pola komunikasi merupakan bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dikaitkan dua kelompok, yaitu gambaran atau rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktivitas dengan komponen-komponen yang merupakan bagian terpenting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok dan organisasi. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa saja upaya yang perlu dilakukan dalam menerapkan komunikasi yang baik agar dapat meningkatkan kinerja karyawan di SMAN 91 Jakarta. Sengaja menyatakan proses organisasi tidaklah selalu berjalan mulus. Tentunya akan banyak terjadi hambatan pada perjalanannya. Hambatan yang sering muncul adalah hambatan komunikasi, karena komunikasi adalah kunci utama dalam kesuksesan organisasi mengingat banyaknya orang yang terlibat di dalamnya. Hambatan tersebut tentunya bukan menjadi suatu pengganjal dalam organisasi, karena semua hambatan pastinya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Pola komunikasi di SMAN 91 Jakarta ini lebih banyak pola komunikasi vertikal horizontal, di mana pola komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat dalam suatu organisasi ke suatu tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah secara timbal balik. Dalam lingkungan organisasi, komunikasi antara atasan dan bawahan menjadi kunci penting kelangsungan hidup suatu organisasi. Di SMAN 91 Jakarta ini, pola komunikasi ini lebih sering diterapkan di mana informasi-informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap karyawan menginformasikan kepada Kasubag Tata Usaha mengenai apa saja yang telah dilakukan, persoalan kerja yang belum diselesaikan, memberikan saran atau gagasan. Begitu juga sebaliknya, Kasubag Tata Usaha akan memberikan informasi atau instruksi terhadap karyawannya tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Di bawah ini adalah gambaran pola komunikasi karyawan yang lebih banyak dilakukan di SMAN 91 Jakarta. Pimpinan tertinggi yaitu dipegang oleh kepala atau Kasubag Tata Usaha, di mana di bawahnya ada administrasi operator, administrasi kesiswaan, perpustakaan, administrasi barang, satpam, dan kebersihan. Di sini pola komunikasi ini yaitu administrasi operator, di mana seumpamanya eh, Kasubag Tata Usaha mengkomunikasikan jika ada eh, seperti contoh siswa masuk ke dalam database, operator akan menginputnya. Selanjutnya, seumpamanya sudah diselesaikan tugasnya itu, operator akan mengkomunikasikan atau melaporkannya kepada Kasubag Tata Usaha. Selanjutnya di sini yaitu administrasi kesiswaan, di mana di sini eh, Kasubag Tata Usaha akan melaporkan jika siswa ini dimasukkan ke data atau buku induk, dan selanjutnya bagian kesiswaan ini akan mencatatnya ke dalam data induk atau buku induk. Selanjutnya itu administrasi perpustakaan, di mana jika ada barang atau sejumlah buku yang akan masuk ke sekolah, Kasubag Tata Usaha ini akan menginformasikan ke bagian perpustakaan, dan selanjutnya bagian perpustakaan ini akan memasukkannya atau mendatanya buku-buku yang sudah masuk.
Selanjutnya itu administrasi barang. Kasubag tata usaha akan menginformasikan jika ada barang yang akan masuk dan bagian barang akan mencatatkannya sesuai jumlah barang yang sudah masuk. Selanjutnya Satpam. Jika Kasubag tata usaha akan selalu mengontrol tentang keadaan sekolah dan Satpam ini akan selalu menginformasikan akan tugasnya. Dan selanjutnya yaitu ada kebersihan. Dari struktur organisasi tersebut, komunikasi pada karyawan SMA N91 Jakarta lebih ke arah pada komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke atas dapat disimpulkan bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap karyawan menginformasikan kepada atasan mengenai apa saja yang telah dilakukan persoalan kerja yang belum tuntas, memberikan saran atau gagasan, serta mengungkapkan pikiran serta perasaan mengenai pekerjaan mereka. Komunikasi yang mengalir dari level level kepala tata usaha ke staf biasanya berupa instruksi kerja, kebijakan sekolah maupun evaluasi kinerja. Jadi, salah satu fungsi komunikasi vertikal adalah menyampaikan serta menerima pesan penting terkait kepentingan sekolah. Jika komunikasi vertikalnya mengarah ke atas, berarti bawahan akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya itu, sedangkan untuk para staf karyawan menggunakan pola komunikasi horizontal, di mana komunikasi horizontal adalah interaksi yang terjadi antara karyawan pada level hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Jenis komunikasi ini bersifat kolaboratif, tidak melibatkan atasan bawahan, dan bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, serta hubungan kerja. Komunikasi ini berlangsung antara karyawan dengan karyawan lainnya yang jabatannya setara. Berikut ini adalah beberapa jenis komunikasi horizontal pada karyawan SMA 91 Jakarta, yaitu komunikasi tatap muka, contohnya itu diskusi saat istirahat dan rapat tim. Komunikasi digital, contohnya yaitu chat via WAG. Selanjutnya itu komunikasi tertulis dengan contoh notulen rapat. Sedangkan pada pola komunikasi diagonal atau silang sering juga dilakukan oleh karyawan ketika di waktu tertentu saja, di mana komunikasi diagonal di sekolah adalah interaksi yang terjadi lintas jabatan tanpa mengikuti jalur formal. Sebagai contoh, guru berbicara langsung dengan staf tata usaha tanpa melalui wakil kepala sekolah, serta siswa yang berkoordinasi dengan staf perpustakaan tanpa izin guru kelas. Akan tetapi di balik pola komunikasi diagonal atau silang ini ada dampak negatifnya diantaranya yaitu yang pertama yaitu atasan merasa dilewati, misalkan kepala sekolah tidak diinformasikan. Yang kedua yaitu siswa terlalu nyaman melewati guru. Yang ketiga informasi tidak terdokumentasi karena atasan tidak dilibatkan dalam komunikasi diagonal ini. Selanjutnya yang keempat yaitu hasil dan analisa. Berdasarkan hasil observasi pada karyawan SMA 91 Jakarta, pola komunikasi yang lebih sering dipakai adalah pola komunikasi vertikal ke horizontal. Komunikasi banyak dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, dengan arti informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih atas maupun sebaliknya. Karena komunikasi tersebut lebih umum dan dominan dipakai pada instansi pendidikan, khususnya di dunia pendidikan saat ini. Sedangkan pada pola komunikasi diagonal atau silang hanya diperlukan sewaktu-waktu saja. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Setelah saya melakukan observasi di SMA N91 Jakarta ini, gaya kepemimpinan lebih mengarah ke partisipatif. Komunikasi ini dikembangkan dalam dua arah. Kepala tata usaha memberikan kesempatan stafnya untuk memberikan ide yang bermanfaat untuk mengembangkan di dunia pendidikan. Kepala TU memberikan kesempatan pada staf karyawannya untuk berkomunikasi dalam mengutarakan pendapat. Jika terdapat perbedaan pendapat, Kepala TU akan memberikan bimbingan dan penjelasan lebih lanjut. Kepala TU juga akan memberikan koreksi terhadap karyawan untuk mengevaluasi guna meningkatkan kinerja dalam bagian ketatausahaan. Selanjutnya itu peran kepala tata usaha dalam suatu lingkungan kerja. Kepala tata usaha memegang peran penting dalam menunjang kelancaran administrasi operasional di satuan pendidikan. Di antara tugasnya yaitu mengkoordinasikan atau mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah seperti surat menyurat, arsip, dan dokumentasi. Memastikan kelengkapan administrasi kepegawaian, kesiswaan, dan prasarana, serta menyusun laporan administratif untuk kepala sekolah dan instansi terkait. Dengan kata lain, kepala tata usaha adalah motor penggerak di balik layar yang memastikan sekolah berjalan efisien secara non-akademik. Tanpa administrasi yang baik, proses belajar mengajar bisa terganggu. Selain itu, peran kepala tata usaha di lingkungan pendidikan sangat penting dan beragam. Secara umum, mereka bertanggung jawab atas manajemen administrasi dan operasional sekolah atau lembaga pendidikan seperti
mengakomodir kebutuhan warga sekolah. Meskipun tidak langsung mengolah guru, Kepala TU sering membantu dalam hal administrasi kepegawaian, seperti pengurusan absensi, pencatatan cuti, dan administrasi kepegawaian lainnya. Selanjutnya itu tipe karyawan. Setelah melakukan hasil observasi di bagian tata usaha SMA 91, memiliki dua tipe karyawan, yakni tipe X dan tipe Y. Secara umum atau garis besarnya tipe X sebesar 30%, sedangkan tipe Y yaitu 70%. Pada karyawan tipe X hanya bekerja ketika diawasi atau diperintah, serta tidak memiliki dorongan untuk menyelesaikan tugas di luar tanggung jawab minimal. Cenderung menyalahkan faktor eksternal, rekan kerja, sistem, dan atasan jika ada masalah. Ketika tidak diarahkan dan diawasi, akan terjadi sedikit kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam informasi dan hasil akhir pekerjaannya. Sedangkan selanjutnya yaitu tipe Y, karyawan ini sudah mandiri dan sudah melakukan tugasnya dengan baik, akan tetapi mereka tetap membutuhkan panduan dan feedback untuk memastikan bahwa kreativitas dan inisiatifnya selaras dengan tujuan sekolah dan juga pendekatan terbaik adalah kolaboratif bukan otoriter. Di sini ada jenis tipe karyawan. Tipe X yaitu karyawan cenderung pemalas, bekerja hanya ketika diawasi atau diperintah, enggan mengambil keputusan atau inisiatif baru. Di dalam penyampaian informasi terkadang tidak jelas, rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan masih kurang. Selanjutnya untuk tipe Y yaitu karyawan tipe ini dapat menangkap informasi dengan jelas, juga aktif dan mandiri dalam menyelesaikan tugas serta dapat menyelesaikan informasi yang tidak jelas, memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaan, dan yang terakhir yaitu melakukan pekerjaan tanpa harus diawasi. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Pada pola komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik. Pada karyawan tata usaha, pola komunikasi vertikal horizontal ini sering digunakan, di mana informasi penting mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap karyawan menginformasikan kepada kepala tata usaha mengenai apa saja yang telah mereka lakukan, persoalan kerja yang belum diselesaikan, memberikan saran atau gagasan. Begitu juga sebaliknya, kepala tata usaha memberikan informasi atau instruksi terhadap karyawannya tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya, untuk gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala TU sudah cukup tepat, di mana kepala TU memberikan kesempatan kepada staf karyawan untuk berkomunikasi dalam mengutarakan pendapatnya. Hanya sedikit masalah yang terjadi pada pola komunikasi, terutama pada karyawan X, karena karyawan hanya bekerja saat diperintah dan diawasi saja, dan juga sedikit pasif dan harus selalu dibimbing oleh pimpinan. Begitu juga dengan penyampaian informasi untuk tipe X pada pekerjaan sehari-hari kurang jelas dan selalu melakukan kesalahan yang sama. Komunikasi pimpinan dengan karyawan adalah proses interaksi antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi untuk penyampaian informasi, arahan, umpan balik, atau motivasi guna mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif antara pimpinan dan karyawan adalah kunci produktivitas, inovasi, dan iklim kerja yang positif. Dan yang keenam adalah lampiran. Di sini ada pola komunikasi dengan dengan kepala sekolah dan staf karyawan. Begitu juga di sini ada kepala tata usaha. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.